Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pertemuan kita, yaitu chapter pertama tentang Framework Information System untuk mata kuliah Analisa Desain dan Sistem Informasi Enterprise. Nah, ini adalah framework dari Analisa Desain Sistem Informasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada 4 buah faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah sistem informasi itu dibentuk. Di sini bisa dilihat yang pertama itu di bagian tengah ada sistem informasi. Ini bisa dikatakan juga adalah produk akhir dari pembangunan sistem informasi atau dari tujuan akhir dari pembangunan sistem. Nah, sistem informasi ini bisa juga dikatakan sebagai produk dari proyek sistem informasi. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa deskripsi ya yang bisa dilihat di sini. Misalkan yang pertama itu adalah sebuah sistem. Apa itu sistem? Sistem itu adalah gabungan dari beberapa komponen yang saling berkait dan juga terintegrasi dengan tujuan yang sama. Jadi gabungan dari beberapa komponen yang memiliki tugas masing-masing, tapi mereka saling terhubung dengan tujuan akhir yang sama. Dalam hal ini misalkan untuk membangun sebuah sistem atau ingin membangun sebuah pemecahan masalah. Nah, terus kemudian ada istilah juga namanya informasi. Informasi ini adalah gabungan dari beberapa data yang mempunyai manfaat untuk suatu kalangan tertentu. Jadi kalau misalkan digabung tadi antara sistem dan informasi, maka dapat disimpulkan bahwa adalah sistem informasi itu adalah suatu gabungan antara beberapa komponen atau beberapa unit yang saling bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, tetapi mereka saling terhubung atau terintegrasi. Nah, dengan tujuan yaitu untuk mengolah atau mendapatkan informasi yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Misalkan dalam hal ini adalah perusahaan. Nah, di sini misalkan di dalam sebuah perusahaan ada beberapa unit ya. Misalkan ada unit sumber daya manusia, ada unit finance, ada unit manajerial dan segala macam. Mereka semua bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan keuntungan untuk perusahaan tersebut. Maka di sini yang dimaksud dengan sistem informasi adalah gabungan dari beberapa aplikasi gitu atau dari beberapa software yang saling mensupport sehingga membentuk sebuah tujuan yang sama. Nah, itu dikatakan sebuah sistem informasi. Nah, terus kemudian ada juga teknologi informasi. Teknologi informasi ini bisa dikatakan adalah bagian dari sistem informasi. Karena teknologi informasi ada di dalam penerapan sistem informasi. Teknologi informasi ini bisa dikatakan juga sebagai kombinasi antara teknologi komputer, yaitu perangkat keras, hardware, dan juga perangkat lunaknya, software, dengan teknologi telekomunikasi. Gabungan antara teknologi komputer dan juga teknologi telekomunikasi, yaitu data, gambar, dan juga jaringan. Nah, terus kemudian di bawah ada beberapa jenis contoh dari sistem informasi, khususnya yaitu sistem informasi enterprise yang biasa digunakan di dalam perusahaan-perusahaan. Misalnya di sini ada TPS, yaitu Transaction Processing System, kemudian juga ada MIS, Management Information System, ada juga Decision Support System, ada juga Expert System, terus CES, Collaboration Communication System, dan juga OAS. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini contoh dari gabungan beberapa sistem ya. Misalkan di sini ada bagian finance, human resource, ada marketing and sales, dan juga operation management. Mereka saling bekerja, saling mensupport dengan divisinya masing-masing. Tapi semuanya terhubung, terintegrasi menjadi di dalam sebuah sistem. Nah, ini misalkan contohnya adalah sistem enterprise atau yang bisa juga dikatakan dengan enterprise resource planning, maksudnya ERP. Nah, kemudian nanti sistem ini jika dikembangkan bisa berhubungan dengan pihak luar. Misalkan di bagian luar itu ada istilahnya namanya aplikasi CRM
ada juga istilahnya namanya aplikasi SCM. CRM ini digunakan untuk berhubungan dengan pihak customer, dan sedangkan SCM ini digunakan untuk berhubungan dengan pihak supplier. Nah, ini bisa dikatakan sebuah produk sistem informasi, mereka saling terintegrasi dengan satu tujuan yang sama. Nah, terus kemudian ini juga contoh SCM ya, Supply Chain Management. Jadi di mana seluruh proses pengadaan bahan dari bahan mentah hingga menjadi sebuah produk semua bisa di monitoring dengan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, terus itulah tadi bagian dari sistem informasi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas yang di bagian sebelah kiri, yaitu stakeholder. Nah, stakeholder ini bisa dikatakan juga adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam penanganan sistem informasi atau yang mempunyai peran dalam pembangunan sebuah sistem informasi. Nah, di stakeholder ini ada beberapa macam jenis ya. Bisa juga dikategorikan nanti ada pekerjaan teknis dan juga ada pekerjaan non teknis, atau bisa juga dalam kategori mencakup pekerjaan internal dan juga pekerjaan eksternal dari sebuah perusahaan. Tapi semuanya bisa dikatakan sebagai stakeholder karena mereka mempunyai wewenang atau mempunyai tugas yang berhubungan langsung dengan sistem informasi. Nah, di sini istilah yang pertama ada yang namanya information worker. Apa itu information worker? Information worker itu bisa dikatakan adalah para pekerja yang pekerjaannya melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan juga penggunaan dari sebuah informasi atau data. Jadi para pekerja ini dia berhubungan langsung dengan data ataupun informasi dari sebuah perusahaan. Nah, terus kemudian ada juga istilahnya namanya knowledge worker. Nah, knowledge worker ini adalah subset atau bagian dari para information worker yang bertanggung jawab didasarkan pada ilmu pengetahuan khusus. Misalkan di dalam sebuah perusahaan mungkin knowledge worker-nya ini adalah divisi yang lebih detail lagi. Jadi mungkin lebih ke arah dapurnya sebuah perusahaan gitu ya. Nah, terus kemudian dari information dan knowledge worker ini, nah dia semua bekerja di bawah kendali sistem owner. Nah, sistem owner ini bisa dikatakan adalah pemilik sistem nantinya, karena bisa jadi dia adalah sebuah advokasi eksekutif itu ataupun sebuah perorangan di mana dia yang nanti akan menjadi sponsor atau yang akan memberikan pendanaan serta bertanggung jawab ya dalam pendanaan sebuah proyek pengembangan sistem informasi. Jadi ibaratnya dia bisa dikatakan sebagai pemilik sistem informasi nantinya, karena dia yang akan mensponsori pembangunan sistem informasi tersebut. Nah, terus kemudian di bawahnya ada yang namanya user. Nah, user ini bisa dikatakan adalah customer ataupun orang yang akan menggunakan sistem informasi yang akan dibangun atau yang akan dibuat. Jadi nantinya user ini melakukan proses penggunaan sistem terhadap sistem apa yang sudah di develop atau apa yang akan dibangun. Nah, di mana nanti user itu ada dua jenis, yaitu user internal dan juga user eksternal. User internal itu bisa terkait dengan seluruh staff ataupun karyawan yang menggunakan sistem secara langsung sesuai dengan levelnya masing-masing dan juga sesuai dengan kebutuhan dari sistem tersebut. Misalkan di level admin, maka dia administrasi yang akan menginput datanya. Level manajerial atau supervisor, nah bagian itu pula yang akan menginput data di dalam sistem informasi tersebut. Sedangkan untuk eksternal user, maka dia terkait dengan pihak eksternal dari perusahaan. Misalkan tadi ada supply chain management, ada juga CRM, maka dia itu masuk ke dalam external user. Dia pengguna sistem yang sedang dibangun, tapi dia berada di luar dari
keluar dari wilayah perusahaan. Kemudian di bawahnya user ada yang namanya designer. Nah, designer ini adalah spesialis teknis yang akan menerjemahkan persyaratan bisnis pengguna sistem sebelum nantinya di develop atau dikembangkan oleh developer. Jadi desainer ini yang akan menerjemahkan dari request ataupun keperluan spesifikasi dari software, kemudian hasilnya didesain dan kemudian diberikan kepada developer untuk dibuild atau dibangun. Nah, selanjutnya ada juga istilah namanya developer. Nah, developer ini adalah spesialis teknis yang akan membangun sistem informasi serta komponen-komponennya berdasarkan spesifikasi desain yang telah dihasilkan oleh desain sistem. Nah, developer ini mungkin lebih ke arah programmer ya, yang akan mendevelop codingnya. Nah, terus kemudian ada juga istilah namanya vendor atau ESP, External Service Provider. Nah, External Service Provider bisa dikatakan juga adalah sebuah tim ya, sebuah tim di mana di dalamnya ya ada proses analis, desain ataupun developer yang mana dia diberikan tugas khusus untuk membangun software yang sudah disepakati. Bisa dikatakan vendor dari pihak luar yang ditunjuk untuk membangun sebuah software informasi. Nah, terus kemudian ada juga analis. Nah, analis ini adalah orang yang akan berhubungan langsung dengan owner dan juga user. Nah, dia yang akan menerjemahkan atau menjadi penjembatan informasi antara owner dan juga user terkait tentang spesifikasi dari software yang akan dibangun. Nah, kemudian kebutuhan tersebut diterjemahkan oleh desainer. Nah, desainer membuat desainnya kemudian diberikan kepada developer untuk dibangun aplikasi ataupun dibangun sistem sesuai dengan spesifikasinya. Nah, terus yang terakhir ada juga istilah namanya project manager. Nah, project manager ini hampir mirip dengan analis tapi dia lebih ke arah bisnis. Dia yang akan bertanggung jawab mengelola bagaimana pendanaan proyek, bagaimana waktu dan juga sumber daya yang akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan sistem informasi. Baik, selanjutnya kita akan terfokus kepada sistem analis. Nah, di sini kita bisa melihat peran dari sistem analis pada sebuah proyek pembangunan sistem informasi. Nah, sistem analis ini bisa dikatakan seorang spesialis yang mempelajari masalah dan juga kebutuhan suatu organisasi. Nah, dan dia juga akan menentukan bagaimana sumber daya, data, proses, dan juga teknologi yang akan digunakan atau yang akan dikembangkan. Nah, di sini sistem analis bisa juga dikatakan seorang programmer ataupun analis ya. Jadi dia bisa menjabat juga sebagai programmer komputer serta analis sistem. Tapi biasanya cenderung analis dan juga programmer itu dipisah. Kemudian analis itu juga bisa mengerti tentang bisnis analis atau lebih ke arah condong kepada proses bisnis. Karena di sini dia sebagai penjembatan ya, sebagai penterjemah antara kebutuhan bisnis dan juga antara penerapan teknologi. Nah, seperti di gambar ini bisa dilihat peran sistem analis. Dia juga bisa berhubungan dengan various committee, misalkan pemegang saham. Dia bisa menginformasikan perkembangan dari sistem informasi yang akan dibangun. Kemudian juga dia bisa berhubungan dengan pihak vendor informasi IT jika dia menggunakan jasa vendor untuk membangun aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, kemudian dia juga bisa berkomunikasi dengan pihak application programmer atau dengan programmer. Misalkan dia ingin mengecek perkembangan dari progres yang sudah dijalankan, maka dia juga bisa berhubungan dengan pihak programmer secara langsung. Atau bisa juga dia berkomunikasi dengan pihak networking jika memang ada bagian jaringan yang perlu dikomunikasikan. Dia juga bisa berhubungan dengan bagian desain interface ataupun bagian desainer.
pihak konsultan, database administrator, system owner, bahkan sampai ke user. Maka di sini dapat dilihat bahwa analis memerlukan kemampuan yang cukup banyak. Misalkan dia memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi, terus juga dia mempunyai pengalaman dalam pemrograman komputer serta memahami tentang pemrograman, mempunyai pengetahuan bisnis secara umum, memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah, kemudian juga baik dalam berkomunikasi dengan setiap interpersonal, dan juga mampu membangun hubungan dengan setiap interpersonal, serta dia harus fleksibel serta mudah beradaptasi, dan juga tentunya memiliki karakter dan juga etika dalam berkomunikasi. Baik, selanjutnya kita bisa melihat posisi atau peran dari sistem analis di setiap divisi pada sebuah perusahaan. Di sini kita bisa lihat pada divisi information system misalkan. Nah, di situ sudah pasti tentunya butuh sistem analis karena dia akan menerjemahkan seluruh kebutuhan dari divisi lain ke dalam divisi IT-nya atau ke bagian information system. Nah, kemudian di setiap divisi lain pula itu juga memerlukan penterjemah ataupun orang yang mengerti tentang analisa sistem. Maka di sini sistem analis juga bisa ditempatkan di divisi-divisi yang berbeda, karena dia memang mempunyai peran menerjemahkan bagaimana kebutuhan dari divisi lain sehingga bisa masuk atau bisa dikembangkan ke dalam bentuk komputerisasi. Nah, terus kemudian di sini juga bisa dilihat bahwa peran di dalam perusahaan itu ada yang bersifat technical side, ada juga bersifat business side ya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa analis itu berada di pihak technical side karena dia nanti akan berhubungan dengan pihak teknis terkait dengan developer, designer, dan juga turunannya. Sedangkan project manager yaitu lebih ke arah business side karena dia nanti akan mengatur atau bertanggung jawab tentang pendanaan dari owner, terus kemudian efektivitas sistem yang akan dibangun, ketepatan waktunya, ketepatan sumber dayanya terkait tentang penggunaan sistem dengan user. Nah, tapi di sini analisa sistem itu juga bisa mengakomodir kebutuhan dari ataupun jabatan dari project manager. Maka sistem analis bisa juga digabung dengan project manager dalam menghandle project pengembangan sistem informasi. Baik, tadi kita sudah membahas tentang information system, kemudian juga sudah membahas tentang stakeholder ataupun the player. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang the process. Nah, the process ini kita akan rinci lagi di pertemuan yang akan datang secara khusus, karena memang pada proses ini kita akan membahas secara mendetail bagaimana proses dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Biasanya itu menggunakan pendekatan metodologi pengembangan sistem. Nah, dalam pengembangan metodologinya itu juga jenisnya bermacam-macam, tergantung dari bentuk project yang akan dihandle. Misalkan dari segi biaya, dari segi sumber daya, ataupun dari segi waktu, berbeda-beda penanganannya menggunakan metode yang ada. Nah, metode ini tercipta berdasarkan best practice atau berdasarkan hasil pengalaman orang dalam menerapkan pengembangan sistem yang sudah pernah dibuat. Tetapi secara klasik proses pengembangan sistem yaitu menggunakan metode SDLC, yaitu System Development Life Cycle, di mana di situ fasenya ada planning, analysis, design, implementation, testing and integration, serta maintenance. Maka di sini untuk metode-metode yang lain seperti waterfall, spiral, scrum, dan juga prototype kita akan bahas pada chapter yang akan datang. Kemudian setelah kita bahas tentang information system, terus juga ada stakeholder, ada proses, selanjutnya kita bahas tentang pengaruh teknologi terhadap
bentuk dari sistem informasi. Atau bisa juga dikatakan teknologi driver. Nah, teknologi driver ini yang menentukan bagaimana bentuk teknologi yang akan digunakan dalam membangun sistem informasi. Misalkan saat ini sedang marak-maraknya penggunaan jaringan dan juga teknologi internet, maka sistem yang akan dibangun haruslah bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Misalkan sudah bisa mengakomodir pemrograman berbasis web, seperti itu ya, menggunakan mainframe, sistem time sharing, server jaringan, dan juga menggunakan teknologi berdasarkan internet gitu, misalkan XHTML dan juga XML, serta menerapkan scripting language berbasiskan web specific programming language. Nah, terus kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi teknologi adalah mobile ya. Sekarang sudah marak penggunaan teknologi mobile dan juga penggunaan wireless. Maka sistem yang akan dibangun nantinya tentulah sudah bisa mengakomodir teknologi tersebut, yaitu penggunaan aplikasi berbasis mobile. Nah, terus kemudian penggunaan teknologi based on object. Nah, based on object atau object teknologi ini adalah teknologi software yang mendefinisikan sistem dalam hal objek yang mengkonsolidasi data dan juga perilaku menjadi sebuah objek. Nah, kenapa menggunakan sebuah objek? Karena nantinya ketika sudah diterapkan dalam sebuah objek, maka objek itu bisa digunakan berulang, yaitu atau bisa dikatakan juga reusable dan juga secara extensible atau extensible. Kemudian object oriented programming ini juga sudah banyak diterapkan ya. Jadi di samping mempermudah dalam pembangunan sebuah program, model object oriented bisa diterapkan juga dalam model analisis dan juga desain, di mana dia bisa digunakan untuk mengembangkan sistem dengan memanfaatkan teknologi objek. Nah, terus selanjutnya ada juga istilah yang namanya kolaboratif teknologi. Kolaboratif teknologi ini dimaksudkan artinya sistem informasi tersebut sudah bisa berkolaboratif secara teknologi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi mudah untuk dikembangkan serta bisa berkolaborasi atau bisa terintegrasi secara langsung, misalkan dalam pembuatan API atau juga dalam pembuatan service-service di dalam teknologinya. Nah, terus kemudian teknologinya sudah berbasiskan aplikasi perusahaan. Jadi memang sekarang sudah banyak aplikasi perusahaan yang dibangun seperti konsepnya ERP, SCM, CRM dan juga EAI. Maka sistem informasi yang dibangun haruslah sudah bisa menganut bisnis proses yang diterapkan pada contoh-contoh sistem informasi yang sudah ada, di mana di samping mempermudah dalam membuat alur, nah tentunya juga sudah terstandarisasi khusus dalam proses bisnis perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan ataupun pengaruh bisnis terhadap bentuk sistem informasi. Nah, di sini pengaruh bisnis bisa dilihat yang pertama itu ada pengaruh dari global perekonomian, di mana sekarang global ekonomi itu sudah marak diterapkan di mana-mana. Pasar internasional sudah bebas berlaku, sudah banyak pesaing dari pihak internasional. Dampaknya terhadap information system, maka sistem informasi harus bisa mengakomodir permasalahan tersebut. Sudah bisa menggunakan berbagai bahasa, misalkan menggunakan nilai tukar mata uang dalam bertransaksi, juga dalam penerapan budaya berbisnis dengan pihak internasional. Terus juga sudah bisa mengkonsolidasi data internasional, serta juga sudah bisa berkolaborasi langsung dengan pihak dari internasional. Jadi aplikasi yang dibangun memudahkan dalam mengakomodir globalisasi perekonomian. Nah, terus selanjutnya pendekatan yang lain adanya electronic commerce dan juga electronic business. Memang karena
penggunaan teknologi internet, maka semua hampir sudah menggunakan pendekatan teknologi e-commerce gitu ya. Jadi di mana-mana pembelian, penjualan barang serta pun transaksi sudah bisa dilakukan secara online. Nah, makanya dari sistem yang akan dibangun harus bisa mengakomodir keperluan tersebut. Karena memang ini sudah menjadi standarisasi pada saat ini di dalam bertransaksi bisnis. Di samping itu, ketika menggunakan penerapan elektronik online, maka security dan juga privasinya pun harus dijaga supaya tidak terjadi kebocoran data. Jadi bagaimana bisnis akan berjalan dari pelanggaran keamanan, serangan hacker ataupun dari bencana, maka semua harus bisa diakomodir di dalam sistem informasi yang akan dibangun. Dan penggunaan kontrol privasi dan juga login itu juga mungkin harus diperketat. Terus selanjutnya pendekatan dari kolaborasi dan juga partnership. Nah, ini diharapkan sistem yang sudah dibangun itu memudahkan mitra-mitra perusahaan sudah bisa menggunakan sistem ini. Jadi partner dari perusahaan ataupun klien ataupun customer, nah itu juga sudah bisa diakomodir dalam sistem yang akan dibangun. Terus selanjutnya ada juga pendekatan TQM atau Total Quality Management, di mana di sini terkait tentang bisnis proses, yaitu proses bisnis dari suatu prosedur dan juga aturan untuk menyelesaikan tugas-tugas bisnis secara independen. Nah, di sini dengan pendekatan TQM, maka seluruh proses manajemen atau seluruh proses penilaian quality dari sebuah perusahaan itu sudah otomatis bisa dihitung atau sudah bisa dinilai dengan penerapan sistem informasi yang ada. Kemudian di akhir ada juga proses desain ulang bisnis atau business process redesign, di mana ini adalah sebuah studi, analisis dan juga desain ulang sebuah proses bisnis secara mendasar untuk mengurangi biaya ataupun untuk meningkatkan nilai tambah bagi sebuah bisnis. Jadi istilahnya sebuah perusahaan itu sudah bisa dinilai secara langsung dengan penggunaan atau pendekatan dari penggunaan sistem yang telah diterapkan. Baik, kira-kira itu yang bisa disampaikan pada chapter pertama ini, dimana kalau misalkan kita review sedikit, yaitu ini adalah bagan ataupun framework dari pengembangan sistem informasi, di mana di tengah itu adalah produknya, yaitu sebuah sistem informasi. Kemudian bentuknya itu dipengaruhi dari 4 buah faktor. Yang pertama adalah stakeholder ataupun orang-orang yang berwenang atau mempunyai pengaruh dalam pembangunan sebuah sistem atau sebuah produknya tadi. Kemudian prosesnya, bagaimana dalam proses membangun sebuah sistem. Terus kemudian pendekatan pengaruh teknologi dan juga pendekatan pengaruh bisnis yang akan mempengaruhi bentuk dari sebuah sistem. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa videonya di like jika memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, yaitu di chapter kedua. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung tulis di kolom di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.